Mindset Ibu Rapi, mengatasi overthinking pada masalah rumah rapi bersih minimalis. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Semoga sehat dan bahagia terus ya. Pernah terpikir tidak kalau isi kepala kita itu sebenarnya mirip dengan kondisi laci dapur yang isinya campur aduk antara sutil, kabel charger sampai tutup stoples yang entah pasangannya kemana. Ibu pasti sering merasa lelah luar biasa padahal baru saja duduk 5 menit. Tapi mata sudah melotot melihat tumpukan setrikaan yang tingginya sudah menyamai menara Pisa. Belakangan ini, fenomena kelelahan mental atau burnout sering sekali dibahas karena ternyata beban pikiran kita jauh lebih berat daripada beban belanjaan pasar. Sebuah artikel psikologi populer menyebutkan bahwa kekacauan visual di dalam rumah berbanding lurus dengan tingkat stres penghuninya, yang artinya kalau rumah berantakan, pikiran kita juga bakal ikut semrawut. Jadi, obrolan kita hari ini sangat penting supaya ibu tidak lagi merasa seperti sedang ikut lomba lari maraton padahal cuma jalan dari kamar mandi ke dapur. Mindset Ibu Rapi itu sebenarnya bukan tentang ambisi punya rumah seputih studio foto yang tidak boleh ada debu satu butir pun, melainkan tentang kesadaran untuk mengelola ekspektasi. Bayangkan kalau ibu memandang setiap barang sebagai tamu yang punya tujuan, bukan sebagai penghuni liar yang cuma menumpang tempat dan bikin sesak napas. Masalah rumah tangga seringkali bikin kita terjebak dalam pusaran overthinking, seperti memikirkan menu makan siang saat sarapan belum selesai, atau mencemaskan debu di atas lemari yang tingginya 2 meter. Penjelasan sederhana tentang mindset rapi ini adalah tentang meletakkan kembali fungsi barang pada tempatnya dan membuang semua kebisingan visual yang tidak perlu. Kita harus mulai melatih diri untuk berani berkata cukup pada barang-barang yang sudah tidak lagi memberikan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak semua hal perlu disimpan selamanya. Apalagi jika kehadirannya hanya memenuhi ruang tanpa benar-benar digunakan atau memberi nilai. Seringkali kita menahan diri untuk melepaskan sesuatu bukan karena masih berguna, melainkan karena perasaan sayang atau kenangan yang melekat. Padahal, menyimpan terlalu banyak hal yang tidak terpakai justru bisa membebani pikiran dan membuat hidup terasa lebih sempit daripada terus menumpuk barang hanya karena alasan emosional atau rencana samar untuk memakainya suatu hari nanti yang bahkan kita sendiri tidak tahu kapan akan terjadi lebih baik. Kita belajar untuk lebih jujur pada kebutuhan kita saat ini. Dengan berani melepaskan yang tidak lagi diperlukan, kita memberi ruang bagi hal-hal yang kurang penting dan relevan dalam hidup. Selain membuat lingkungan lebih rapi dan teratur, keputusan ini juga membantu kita hidup lebih ringan, fokus, dan penuh kesadaran terhadap apa yang benar-benar kita butuhkan. Mengatasi overthinking pada masalah rumah bisa dimulai dengan teknik mencicil. Fokus, jangan semua urusan duniawi mau diselesaikan dalam waktu 1 jam saja. Ibu seringkali merasa gagal jadi menteri dalam negeri hanya karena ada satu sudut yang belum sempat disapu. Padahal lantai yang lain sudah bersih mengkilap. Padahal realitanya, rumah minimalis itu bukan berarti rumah yang kosong melompong seperti kantor kelurahan pas jam makan siang. Tapi rumah yang isinya hanya barang-barang yang benar-benar kita cintai dan gunakan. Contoh logisnya begini, kalau ibu punya 10 wajan tapi yang dipakai cuma 2, sisa 8 wajan itu sebenarnya pencuri energi yang bikin ibu harus kerja ekstra buat mengelap dan menatanya setiap hari. Dengan mengurangi jumlah barang, ibu secara otomatis mengurangi durasi berpikir dan durasi bekerja, sehingga jatah waktu buat santai sambil nonton drakor jadi lebih banyak. Cobalah untuk menerapkan aturan 5 menit. Kalau ada pekerjaan yang bisa selesai dalam waktu sekejap, seperti menaruh baju kotor ke keranjang, langsung lakukan.
tanpa perlu diperdebatkan di dalam batin. Overthinking itu sering muncul karena kita terlalu lama menunda, lalu tugas-tugas kecil itu berkumpul jadi raksasa yang menakutkan di depan mata kita sendiri. Ibu harus sadar bahwa piring kotor tidak akan bisa mencuci dirinya sendiri meskipun kita tatap dengan penuh emosi selama 1 jam penuh. Mindset minimalis mengajarkan kita untuk lebih menghargai ruang bernapas daripada tumpukan pajangan yang cuma jadi sarang laba-laba dan bikin mata pedas. Bayangkan betapa ringannya hidup kalau setiap pagi kita bangun dan tidak perlu bertengkar dengan tumpukan barang yang menghalangi jalan menuju dapur buat bikin kopi. Rumah yang rapi, bersih, dan minimalis adalah kado terbaik yang bisa ibu berikan untuk kesehatan jiwa sendiri agar tidak mudah marah-marah kepada anggota keluarga. Kita ini ibu rumah tangga, bukan pahlawan super yang punya kekuatan membelah diri untuk mengerjakan semua hal sekaligus dalam satu kedipan mata saja. Tidak masalah kalau sesekali rumah terlihat sedikit berantakan, karena itu tandanya ada kehidupan yang hangat dan penuh cinta di dalamnya. Kesimpulannya adalah, mulailah dari merapikan pikiran dulu, baru kemudian tangan kita akan bergerak lebih ringan, mengikuti alur yang sudah tertata rapi di kepala. Optimislah bahwa ibu punya kendali penuh atas kenyamanan istana sendiri tanpa harus merasa tertekan oleh standar kesempurnaan orang lain di media sosial. Mari kita sedikit berefleksi. Mungkin selama ini kita terlalu keras pada diri sendiri karena ingin terlihat sempurna di mata mertua atau tetangga sebelah rumah. Kritik untuk diri kita sendiri adalah berhenti membandingkan rumah kita yang penuh perjuangan ini dengan rumah orang lain yang mungkin isinya cuma buat konten saja. Semangat ya Bu, karena setiap sudut rumah yang ibu sentuh dengan cinta pasti akan memberikan energi positif balik ke seluruh penghuninya. Jadikan mindset rapi ini sebagai gaya hidup yang membebaskan, bukan sebagai beban tambahan yang bikin dahi makin berkerut dan uban makin cepat muncul. Rumah minimalis bukan tentang kekurangan, tapi tentang kecukupan yang membawa kedamaian hati yang sangat luar biasa indah. Ibu adalah jantungnya rumah. Kalau jantungnya sehat dan tidak banyak pikiran, maka seluruh rumah akan terasa sangat nyaman dan penuh dengan aura kebahagiaan. Teruslah berproses karena menjadi ibu yang teratur itu adalah sebuah perjalanan panjang, bukan hasil yang didapat secara instan dalam semalam saja. Percayalah bahwa setiap usaha ibu saat menyortir barang lama atau mengatur ulang keuangan dapur adalah investasi untuk masa depan yang lebih tenang. Jangan lupa untuk tetap bahagia dan luangkan waktu buat memanjakan diri sendiri, karena ibu juga butuh perhatian yang sama besarnya dengan urusan rumah. Sampai jumpa di momen berbagi cerita selanjutnya dengan kondisi rumah yang lebih lega dan pikiran yang jauh lebih tenang dari sebelumnya. Selamat mencoba menata kembali mindset rapi ibu dan rasakan sendiri keajaiban yang akan terjadi di dalam rumah tercinta. Demikian, terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.